Selamat datang di podcast kita yang mengupas berbagai lapisan-lapisan masa lalu yang menarik dan penuh misteri. Nah, karena ini adalah podcast pertama kita, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama aku Erika Nurasnah dan rekan saya Sinta Rizky Ayu Utami. Sin, kamu tahu nggak? Di Sumatera Barat ini, zaman dahulu ada peperangan perlawanan antara kaum pribumi terhadap Belanda loh. Nah, awal mula nama perang itu yaitu Perang Padri. Perang Padri ini disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau sekelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Jadi di mana sih awal terjadinya asal mula Perang Padri pada masa itu? Ya udah, sini aku ceritain. Awal mula Perang Padri berlangsung antara tahun 1803 dan tahun 1838 di wilayah Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Minangkabau, tepatnya di Sumatera Barat. Peperangan itu bermula dari konflik antara para ulama dan para penduduk pribumi atas pelaksanaan ajaran Islam di Minangkabau. Kaum Padri yang terdiri dari berbagai ulama menolak adat istiadat yang banyak diperhatikan oleh penduduk asli di sekitar Kerajaan Pagaruyung. Keadaan masyarakat di Minangkabau yang udah lama memeluk agama Islam telah sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalani kebiasaan lama, kayak minuman keras, berjudi, sambung ayam, konsumsi madat, alkohol, dan tembakau selain sirih. Padahal di ajaran Islam, kebiasaan-kebiasaan itu termasuk perbuatan yang terlarang loh. Keadaan itu masih terjadi di lingkungan masyarakat yang kepercayaan Islam masih belum kuat. Terus ada 3 orang haji bernama Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani yang ingin ngelakuin gerakan pembaruan ajaran Islam di Minangkabau. Gerakan pembaruan ini diilhami dari penaklukan Mekah sama kaum pembaru, pemurnian agama Islam atau kaum Wahabi ini. Karena mereka baru datang Mekah lewat pelabuhan Aceh yang bernama Pedir, makanya gerakan pembaruan ini dikenal dengan gerakan Padri. Mereka ngelakuin gerakan pembaruan karena kecewa tuh melihat kondisi masyarakat Minangkabau waktu itu. Apalagi kalangan-kalangan bangsawan dan raja-raja atau kaum adat masih ngejalanin hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ditambah mereka nggak menaati ajaran agama dan lebih mentingin adat daripada aturan-aturan agama. Terus waktu itu datanglah tuanku nan receh, punya keinginan yang sama dengan 3 haji tersebut. Niat mulia mereka tuh menarik banyak orang buat ngejalanin ajaran Islam sesuai ajarannya. Pada ulama menambahkan kelompok mereka dengan sebutan Harimau nan Salapan. Nah, Harimau nan Salapan datang ke Kerajaan Pagaruyung buat ketemu Sultan Arifin Manungsyah, orang yang dituangkan di kaum adat. Para ulama meminta kaum adat buat ngejauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Perundingan pun dilakuin, tapi kaum adat dan kaum Padri sulit banget membuat pencapaian kesepakatan sampai-sampai meletuslah perang saudara di tahun 1803. Kaum Padri ngadepin perlawanan yang sangat sengit dari kaum adat. Akhirnya Tuan Kunan Receh menunjuk Muhammad Syab sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Makanya dia lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Berbagai pertempuran telah terjadi di berbagai wilayah Minangkabau, terutama wilayah yang jadi basis kaum adat. Kemenangan terus ada di sisi kaum Padri. Ditambah lagi di tahun 1815, kaum Padri juga menyerang Kerajaan Pagaruyung. Mereka membakar Kerajaan Pagaruyung sampai jadi puing-puing. Sultan Arifin Manungsyah terpaksa melarikan diri dan berhasil lolos. Setelah itu, kaum Padri menyebar sampai ke wilayah Tapanuli Selatan
dan mulai mengislamkan orang Batak. Tapi langkah kaum Padri ini terhambat loh. Loh, kenapa sih bisa terhambat? Gara-gara apa? Ya, karena kedatangan orang Belanda di Padang. Itu terjadi pada tahun 1819. Karena terdesak dengan kaum Padri, Sultan Arifin Manungsia meminta bantuan pada Belanda dan mereka membuat kesepakatan. Kesepakatannya itu berisi kalau kerajaan Pagaruyung harus menyerahin Minangkabau ke Belanda. Nah, lewat kesepakatan itu, Belanda akhirnya dapetin wilayah yang diincarnya. Kenapa bisa Minangkabau diincar sama Belanda? Ya, itu karena Minangkabau pusat perdagangan kopi yang telah komoditas unggulan. Cerdik juga ya Belanda. Iya, cadiak buruk kalau di Minang tuh. Hahaha. Yaudah, kita lanjut lagi nih. Pada pasca perjanjian itu, di tahun 1821, muncul perang antara kaum Padri sama kaum adat yang dibantu sama Belanda. Kaum adat dan Belanda menyerang daerah Sulit Air dan Simawang yang dipimpin sama Kapten Dienema dan Kapten Govianet. Karena itu, susah buat ditaklukin. Akhirnya, Belanda bawa satu pasukan lagi. Pada pasukan itu dipimpin oleh Letkol Raff yang berhasil mengusir kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Di tahun 1822, Belanda akhirnya ngadirin benteng Fort Van Chapellen di Batu Sangkar dan Jenderal de Kock negeri benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi buat pertahanan pasukan Belanda. Setelah ngedegarin benteng di tahun 1825, Belanda ngelakuin gencatan senjata karena saat itu Belanda juga ada perang di Ponorogo yang dianggap lebih bahaya. Makanya, beberapa pasukan Belanda yang ada di Sumatera dikerahkan ke Jawa. Karena kondisi ini, Belanda pakai taktik perdamaian sama kaum Padri dengan membuat perjanjian masang. Gencatan senjata dilakuin biar kondisi stabil. Tapi pasukan Belanda yang tersisa di Sumatera malah ngelakuin tekanan-tekanan ke penduduk setempat. Perlawanan jadi melancar dengan cepat ke berbagai tempat. Apalagi waktu itu Tuanku Iman Bonjol dapat dukungan dari Tuanku Nan Gapuk, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Hitam buat ngelakuin perlawanan. Di tahun 1830, sehabis perang di Ponorogo selesai, Belanda bawa balik pasukannya ke Sumatera Barat. Tapi, di tahun itu juga Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Kaum Padri dan kaum adat membuat sebuah sepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Kesepakatannya ini berisi yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Lewat kesepakatan ini, kaum Padri dan kaum adat jadi bersatu buat melawan Belanda. Soalnya mereka sadar kalau Belanda ternyata ya cuman mau ngadu domba aja. Terus apa yang terjadi sama Belanda pada saat itu? Pada saat itu, Belanda menyerang markas kaum yang ada di Tanjung Alam di tahun 1833. Walaupun udah dapat bantuan dari kaum adat, kekuatan kaum Padri masih merosot. Tapi, kekuatan Belanda malah makin kuat karena waktu itu pasukan di Ponorogo yang menyerang ke Belanda dikerasin buat menumpas kaum Padri. Walaupun begitu, kaum adat dan kaum Padri telah bertahan dari serangan Belanda. Buat mempercepat penyelesaian masalah perang Padri, Gubernur Jenderal Van der Bosch sampai datang ke Sumatera Barat buat melihat sendiri keadaan di medan pertempuran. Waktu itu juga dia ngeluarin pernyataan Gubernur Men
atau pemerintah yang terkenal dengan nama plakat panjang. Pertanyaan itu berisi kalau Belanda datang buat berdagang dan menjaga keamanan. Terus, penduduk Minangkabau yang ikut Belanda nggak harus bayar pajak atau kerja rodi. Belanda juga akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antara penduduk. Belanda juga bakal ngebuat jalan dan buka sekolah. Tapi, buat ngewujudin itu semua, penduduk yang ikut Belanda wajib nanam kopi dan jual ke Belanda. Tapi masyarakat Sumatera Barat nggak nanggepin pertanyaan itu dan terus ngelanjutin perlawanan. Dalam kondisi terjepit, pihak ngajakin Tuanku Imam Bonjol buat berunding, tapi perundingan itu malah dimanfaatin sama Belanda. Buat tahu seberapa besar kekuatan kaum Padri dan kaum adat yang ada di Benteng Bonjol. Akhirnya, perundingan pun gagal karena Belanda udah ngepung duluan Benteng Bonjol. Markas utama kaum Padri pada tanggal 16 Juli 1825, Benteng Bonjol diserang pakai tembakan mortir dan meriam. Lalu, kaum Padri juga melakukan aksi balasan dengan menyerang pasukan Belanda pakai tembakan dari atas bukit. Dengan susah payah, kaum Padri dan kaum adat ngadepin kekuatan Belanda yang jauh lebih kuat. Akhirnya, markas kaum Padri jatuh ke tangan Belanda di tanggal 25 Oktober 1955. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya ditawan atau ditangkap sama Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang tanggal 19 Januari 1839 ke Cianjur, terus dipindahin ke Ambon, dan akhirnya di tahun 1841 dipindahkan lagi ke Minasa atau Manado, sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Tertangkapnya Imam Bonjol gak bikin perlawanan berhenti gitu saja. Perlawanan masih ada, walaupun kekuatan Padri udah gak sekuat sebelumnya. Baru tuh di tahun 1845, Belanda menang sepenuhnya. Pagaruyung gak jadi daerah otonom. Belanda mengubah sistem pemerintahannya kayak di Jawa. Kerajaan Pagaruyung jadi ada di bawah kekuasaan Belanda. Rajanya dijadiin bupati, sebab Belanda bisa dengan bebas ngelakuin monopoli perdagangan kopi di wilayah Sumatera Barat. Oh, jadi kesimpulannya Perang Padri mulai dari latar belakang Perang Padri, di mana diawali dari kaum Padri yang waktu itu mau ngelakuin pembaruan ajaran Islam di Minangkabau. Setelah itu ada berbagai perundingan antara kaum Padri dan kaum adat, meletuslah perlawanan saudara di antara keduanya. Terus karena terdesak kaum adat minta bantuan ke Belanda buat ngadepin serangan kaum Padri, tapi karena ada permasalahan di tanah Jawa, Belanda ngajuin pijakan senjata. Setelah itu kaum Padri berusaha merangkul kaum adat. Akhirnya mereka tuh sadar kalau mereka itu cuma diadu domba sama Belanda. Maka terjadilah perang antara kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda, sampai-sampai bikin gubernur Van den Bosch datang dan ngeluarin pernyataan di plakat panjang. Tapi rakyat nggak ngadepin pernyataan ini, masih terus saja terjadi perlawanan Perang Padri. Perang Padri ini mulai berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol lalu diasingkan. Walaupun masih ada perlawanan dari kaum Padri lainnya, tapi kekuatan Belanda tetap aja nggak bisa dibendung Belanda, dan akhirnya Belanda pun menang di perang ini. Nah iya, jadi itulah sejarah awal mulanya Perang Padri di Sumatera Barat, yang dimulai dari latar belakang Perang Padri, tokohnya siapa, dan perlawanan kaum adat dan kaum Padri terhadap Belanda pada masa itu yang kita bahas tadi. Benar kan, Sin? Iya, Nah. Wah, makasih ya, Nah, sharing ilmunya hari ini. Lain kali kalau ada bahas sejarah-sejarah, ceritain lagi dong ya, Nah. Tentu, pasti itu, Sin.
Dan sampai di sini dulu ya podcast kita pada saat ini. Terima kasih untuk para pendengar yang telah mendengar podcast kita pada saat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye guys.